the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya? Ustadz Rofiki, kabar saya baik Ustadz Rofiki. Oh ya, ini mau bikin konten apa ya? Iya, Oke. saya hari ini atau malam ini bikin konten skenario Allah. Tahu skenario Allah? Ya. Oke, saya bacakan arti dari ayat ini. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz atau Lauh Mahfuz sebelum kami atau Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jelaskan ini semua agar kalian tidak berputus asa atas kemalangan yang menimpa dan tidak pula terlalu bersukaria atau bersukacita dengan kemujuran yang datang kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi berbangga-bangga diri. KS Al-Hadid 22 sampai 23. Arti musibah dalam ayat ini adalah setiap sesuatu yang menimpa manusia, baik yang jelek maupun yang baik. Musibah itu datangnya memang dari Allah, itu memang benar. Tetapi musibah yang dimaksud dalam buku ini adalah bukanlah musibah yang spesifik. Bahwa si Fulan bin Fulan pada hari sekian, jam sekian, detik kesekian, di tempat bla 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 dengan memakai baju bla bla bla, ini itu, warna ini, warna itu akan ditabrak oleh mobil ini dan itu, bernomor kendaraan sekian, mereknya ini itu, warnanya ini itu, keluaran tahun sekian, dengan sopir namanya si Anu bin Anu, memakai baju bermerek ini itu, bensin di kendaraannya waktu itu tinggal sekian liter dan seterusnya, mobilnya pun masih kreditan baru dicicil 4 bulan, dan seterusnya. Anda bisa teruskan sendiri sepanjang yang Anda mau, karena terus mengembang. Dan musibah yang berarti sesuatu yang menimpa adalah potensi-potensi yang Allah ciptakan. Dan memang setiap potensi baik dan buruk ataupun yang menguntungkan itu datangnya dari Allah. Tinggal kita manusia inilah yang harus memilih. Mau yang baik apa yang jelek. Makanya sejak dini dalam wahyunya yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk membaca dan meneliti, mengamati. Memang hanya dengan membaca, meneliti, mengamati, belajar dan seterusnya, kita dapat memilih potensi sejak dini. Oke, kita dapat memilih potensi dengan benar, bukan menunggu. Bayangkan saja apabila Allah menuliskan skenario untuk semua kejadian dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Yang terjadi adalah inkonsistensi dan kelucuan. Coba kita contohkan ini jika Allah menuliskan skenario semacam tadi. Allah telah menentukan untuk si Fulan bin Fulan pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2022 di Medan. Dia akan menerima hadiah berupa arloji merek Michael Herblin dengan berat 5 gram, warna kuning emas,
dan semuanya berlapis emas. Agak simpel, di sebelah kanan bawah ikatannya jam yang akan dikasihkan kepada Fulan bin Fulan itu. IC-nya ternyata habis. Fulan bin Fulan pun masih belum dapat catatan takdir Allah mencari IC tersebut dan susah kemana-mana nggak menemukannya. Jadi jam tangan bermerek itu dan berlapis emas itu ternyata rusak. IC-nya nggak bisa jalan, payah. Di samping mencari-cari, yang tentu saja dengan keringat dan uang, Fulan bin Fulan juga berdoa siang dan malam agar menemukan penjual IC jam tangan tersebut. Karena dia sangat menginginkannya dalam kondisi seperti ini. Allah pasti serba salah nih. Satu sisi Allah mentakdirkan seperti tadi, tapi di sisi lain bukanlah Allah pernah berjanji begini. Jika suatu kaum menghendaki perubahan, maka Allah akan memberikannya. Allah juga pernah berjanji begini, memintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Dalam keadaan begini, Allah mulai berpikir untuk mengabulkan permintaan dan usaha keras si Fulan bin Fulan. Lalu Allah berkata, iya, kasihan juga si Fulan ini, aku ternyata salah memberinya takdir semacam ini. Dia ternyata rajin berdoa dan berusaha. Oke deh, aku hapus saja takdirku dan aku ganti dengan takdir yang lain. Biarin deh, aku bikin si Fulan menemukan penjual IC-nya. Nah, Tuhan semacam inilah yang dibayangkan oleh sebagian orang dan diinginkan sebagian orang. Oke. Allah memberi seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah mempunyai takdir yang maha cerdas. Takdir Allah meliputi segala sesuatu. Takdir Allah tidak menyalahi titahnya sendiri. Takdir Allah berlaku pasti dan tidak berubah-ubah, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam istilah Al-Quran, yang artinya, dan sekali tidak akan kau temukan kesalahan dalam takdir kami atau Allah. KS 17 ayat 77. Itulah artinya bahwa tidak akan berubah oleh apapun itu kecuali oleh Allah sendiri. Berulang kali Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifahnya, yaitu sebagai wakil Allah. Oleh karena itu manusia diberikan akal budi. Di antara tugas wakil Allah di bumi adalah mengelola bumi dan segala sumber dayanya, mengabdikan diri kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Dan oleh karena itu kepada manusia dan seterusnya, tugas-tugas sebagai wakil seperti halnya wakil direktur, sedikitnya harus mempunyai kemiripan sifat meskipun jauh dengan yang diwakilinya. Jika Allah Maha mendengar, maka manusia juga bisa mendengar dan boleh menentukan yang mana yang mau didengar dan yang mana yang tidak. Jika Allah Maha menentukan, maka manusia juga bisa menentukan dan berhak menentukan, memilih atau meninggalkan. Jika Allah lah Maha mengatur, manusia pun bisa juga mengatur dan berhak mengatur kehidupannya sendiri. Mau memilih neraka atau surga, gagal atau berhasil, bangkrut atau beruntung, lulus atau tidak, kaya atau miskin, namun dengan kadar yang jauh berbeda. Nah, sifat-sifat dapat mendengar, mengatur, memutuskan, menentukan, dan sebagainya itu membutuhkan kebebasan tindakan, free action. Dan kenyataannya Allah memang memberikannya. Terbukti Allah telah memberikan kewajiban kepada manusia untuk berusaha dan berusaha. Oke, mintalah bantuan kepada Allah melalui kesabaran dan keuletan dan juga doa. KS 2 ayat 45. Oke, viewer, itu tadi adalah skenario Allah itu beda dengan yang direncanakan Tuhan. Karena Allah berkehendak sesuai kehendaknya, tidak diatur-atur oleh manusia. That's all about skenario Allah. See you next time with the same time and same channel.
Manusia harus bisa memilih dan memilah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.